Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dari Rabani, NIM 811 14 18 356. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Dinasti Politik dari mata kuliah Hukum dan Politik. Yang pertama adalah latar belakang. Politik adalah suatu sistem untuk menjalankan kekuasaan dalam suatu negara yang memiliki tujuan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat dapat dijalankan oleh pemerintah yang akan mengelola, mengatur segala urusan di dalamnya. Lalu pada hakikatnya politik bertujuan untuk mensejahterakan warga negaranya secara baik dengan membuat kebijakan yang akan bermanfaat bagi masyarakat yang luas tanpa pandang bulu sedikit pun. Hukum dan politik sangatlah berkaitan satu sama lain, saling berhubungan. Adanya hukum pun karena adanya politik itu sendiri. Hukum dibuat tidak jauh dengan adanya kepentingan politik dan masing-masing kelompok. Maka dari itu hukum akan terus berubah tergantung pada siapa yang megang kekuasaan. Dinasti politik sering terdengar di dalam sistem politik di negara manapun, bahkan di Indonesia sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa dinasti politik sangatlah tidak baik untuk kelangsungan kehidupan berpolitikan di Indonesia itu sendiri. Banyak daerah yang secara langsung melakukan praktek dinasti politik tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah dinasti politik. Jika membahas tentang sejarah dinasti politik sangatlah panjang, karena jika ditarik dinasti politik berawal dari zaman kerajaan sudah menerapkan hal tersebut selama berabad-abad lamanya. Di kerajaan itu akan dipimpin oleh pihak yang masih satu darah, dari bapak ke anak dan seterusnya. Di Indonesia sendiri memiliki banyak kerajaan yang sangat banyak di zaman dahulu. Maka dari itu, sebenarnya masyarakat Indonesia telah mengenal sistem ini. Tetapi dengan seiringnya waktu, kerajaan-kerajaan Indonesia mengalami perubahan secara pesat. Di samping itu, banyak masyarakat yang semakin cerdas dengan mengetahui sistem politik yang beragam. Indonesia juga memiliki suku-suku yang beragam dan budaya dari suku tersebut masih dibawa sampai sekarang. Salah satunya memilih pemimpin dari kerabat pemimpin sebelumnya. Itu karena masyarakat adat mempercayai orang yang memiliki hubungan dengan pemimpin sebelumnya, terutama pemimpin sebelumnya, berhasil dalam menjalankan amanatnya. Selanjutnya adalah kebijakan peraturan tentang dinasti politik. Padahal awalnya Indonesia memiliki peraturan tentang dinasti politik, memang tidak secara jelas menyebutkan dinasti politik. Mahkamah Konstitusi menghapus pasal yang secara nyata mengatur perihal dinasti politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Dalam pasal 7 huruf R tersebut disebutkan warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Konstitusi dan Undang-Undang 1945 dihapusnya pasal ini oleh MK karena permohonan oleh Adnan Purihta Ihsan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, 2014-2019. Penghapusan pasal ini pasti didasari oleh kepentingan sendiri dan kepentingan kelompok. Jika melihat siapa yang membuat permohonan pasti memiliki kepentingan, karena pemohon itu sendiri mencalonkan diri menjadi pejabat daerah dan memiliki hubungan kerabat dengan pejabat sebelumnya. Maka di sini sudah dipastikan secara jelas ini memang kepentingan sendiri. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari dinasti politik. Kelebihan dari praktek dinasti politik memang sangatlah dikit. Namun jika dilihat dari budaya Indonesia yang bersuku-suku yang memiliki tradisi mempercayakan seseorang pemimpin suatu daerah karena memiliki hubungan darah dengan pemimpin sebelumnya. Secara kebetulan, pemimpin sebelumnya terbilang sukses membawa daerahnya maju dengan pesat. Disinilah sisi kelebihannya. Jika yang memimpin selanjutnya adalah masih ada hubungan darah, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemimpinnya. Dengan tingginya tingkat kepercayaan dapat mempermudah pejabat tersebut menjalankan setiap program kerja
yang akan dilakukan. Namun biasanya kepercayaan seperti ini di daerah-daerah yang pelosok karena masih kentalnya budaya suku dan budaya leluhur yang masih mereka percaya. Lalu kekurangan dari sistem ini mungkin bisa dibilang lebih banyak dibandingkan sisi kelebihannya. Negatifnya yang jelas terlihat adalah jika kerabat petahana mencalonkan diri menjadi pejabat daerah, akan timbul permasalahan yang banyak, seperti menjadi kurang kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan pejabat daerah tersebut, karena pasti dicurigai adanya kecurangan apabila memenangkan pemilihan tersebut. Lalu apabila praktek dinasti politik tetap berlangsung, dikhawatirkan akan membawa kepentingan kelompok sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Tingkat korupsi juga kemungkinan akan meningkat tinggi, itu dikarenakan dinasti politik atau nepotisme erat sekali kaitannya dengan korupsi. Pandangan masyarakat terhadap dinasti politik. Pandangan setiap orang berbeda-beda, namun jika membahas perihal praktek dari dinasti politik, masyarakat yang hidup di daerah yang jauh berpikiran sah-sah saja. Jika memiliki kerabat dengan pejabat pernah berkuasa atau yang sedang berkuasa, namun ada juga masyarakat di kota yang kurang setuju dengan praktek ini. Banyak juga masyarakat yang tidak melihat latar belakang tokoh tersebut, terutama di zaman sekarang. Dengan adanya sosial media, banyak masyarakat yang memilih karena tokoh itu aktif bersosial media. Maka dari itu tidak dilihat praktek dinasti politiknya. Di sini masyarakat seharusnya memiliki peran yang penting untuk bersuara, karena masyarakat adalah unsur terpenting dari negara. Masyarakat harus berani mengungkapkan pandangannya terhadap dinasti politik. Bisa dibilang permasalahan dinasti politik ini jarang dibahas di forum-forum terbuka. Tingkat dinasti politik di daerah. Di setiap daerah memiliki tingkat yang berbeda-beda, namun jika dilihat dari praktek tertinggi berada di daerah yang jauh. Dan pada saat di 2020 ini terdapat pemilihan kepala daerah di bulan Desember. Karena ini juga tingkat dinasti politik menjadi meningkat. Sekitar 124 calon kepala daerah terdeteksi melakukan dinasti politik. Daerah terbanyak yang terdeteksi adalah Sulawesi Selatan, dengan 12 calon kepala daerah, lalu disusul dengan Sulawesi Utara dengan 11 calon. Tidak hanya di Sulawesi saja, di Pulau Jawa pun ada 10 calon yang dibagi beberapa daerah, 7 daerah kabupaten dan 2 daerah kota. Sedangkan partai dengan pengusung yang terdeteksi mencalonkan tokoh dinasti politik adalah Partai Golkar dengan 12,9%, lalu disusul oleh PDIP dan Nasdem. Kesimpulan, dinasti politik Indonesia sangatlah erat hubungannya. Dilihat dari sejarah Indonesia yang pada zaman dahulu memiliki banyak kerajaan, lalu di zaman modern saat ini juga karena adanya otonomi daerah memperbanyak populasi dinasti politik di setiap daerah, terutama daerah yang jauh dari ibu kota. Kebijakan peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang dinasti politik justru dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap berlawanan dengan UUD 1945. Hal ini pula yang menjadi penyebab banyaknya dinasti politik di setiap daerah. Setidaknya aturan yang tegas ditakutkan akan menimbulkan permasalahan baru atau permasalahan yang telah menjadi sebuah penyakit lama, yaitu korupsi. Selain itu juga yang ditakutkan politisi yang mempraktikkan dinasti politik hanya mementingkan kepentingan ia sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat secara luas. Saran yang bisa saya kasih adalah menyarankan pemerintah membuat peraturan yang tegas untuk dinasti politik untuk mengendalikan praktek ini, agar tidak terus-menerus dilakukan. Jika hal ini akan terus dilakukan, tentu tidak menutup kemungkinan jika politik akan dilukai oleh dinasti politik. Kepada partai politik lebih baik melakukan kaderisasi yang baik dan meluas, karena partai politik itu menjadi tempat mencetak politisi yang berkualitas. Masyarakat juga dalam hal ini harus semakin cerdas dalam menyikapi permasalahan dinasti politik ini, tidak terbuai dengan janji-janjinya saja.
namun dilihat dari visi dan misinya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.